Speakernya keren banget cu. Wow. Belah sininya. Kayak orang sibuk di belakang. Hello guys, welcome back to Official Kompresor. Bersama di sini kali ini kita berada di segmen komparasi gadget. Ya, di segmen ini seperti biasanya kita bakal membandingkan dua gadget yang berbeda dengan spek yang hampir sama, dengan harga yang hampir sama juga. Udah lama kita nggak bikin konten ini nih. Terakhir kita bandingin Reno 4 dengan Vivo S20. Buat kalian yang mau nonton, linknya ada di bawah atau bisa klik di sini. Go. So, buat kalian mungkin yang lagi nyari-nyari HP dan bingung pengen pilih yang mana, boleh tonton video ini sampai selesai. Seperti di judulnya, kali ini kita bakal membandingkan dua smartphone, yaitu Vivo Y20s, ya bisa dibilang terbaru, dengan Oppo A53. Untuk unboxing Oppo A53 udah ada, kalian bisa tonton, linknya juga ada di deskripsi. Kebanyakan apa banget? Kan? Sibuk kan? Ajak ngobrol nggak bisa. So, daripada nggak jadi telat. So, daripada penasaran, langsung aja kita cekidot ke videonya. Lego. Sekilas info tentang Vivo Y20s ini, dia nggak jauh berbeda dengan Vivo Y20 yang biasa ya. Dia perbedaannya hanya peningkatan di daerah internal storage dan RAM yang lebih besar. Oke, lanjut ke materinya. Kita mulai bandingin dari dimensi. Dimensi atau ukuran dari dua smartphone ini bisa dibilang nggak terlalu jauh berbeda ya. Dimensi dari Vivo Y20s adalah 164,4 mm dikali 76,3 mm dikali 8,4 mm. Untuk ketebalannya yang 8,4 mm bisa dibilang aman ya untuk kelas new entry. Kemudian dimensi Oppo A53 adalah 163,9 dikali 75,1 mm dikali 8,4 mm. So, secara ketebalan dia punya ukuran yang sama. Kita lanjut ke bagian layar. Dua smartphone ini punya tipe layar yang sama, yaitu IPS LCD. Tapi ada perbedaan yang lumayan spesial. Oppo A53 ini punya refresh rate 90 Hz, jadi ini bakal kerasa banget buat kalian yang merhatiin banget soal layar gitu. Nah, tapi secara nggak langsung ini bikin mata kita nyaman ketika menatap smartphone, ataupun mungkin kalian yang suka lama-lama pandangin smartphone gitu. Gebetan mungkin lihat gebetan. Alah, siapa. Kemudian di bagian ukuran layar, di sini ada perbedaan tapi dikit banget. Dari Vivo Y20s dia punya ukuran 6,51 inch dan dari Oppo A53 dia punya ukuran 6,5 inch. Tipis sekali. Kemudian di resolusi, smartphone ini punya resolusi yang sama, yaitu HD Plus 720 pixel dikali 1600 pixel dengan kerapatan layar yang sama juga, yaitu 270 ppi density. Dan sama-sama dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Oke, layar selesai dibahas, kita lanjut ke bagian platformnya. Di bagian platform, dua smartphone ini juga punya spek yang sama. Ya, ini bisa dibilang dua smartphone yang memang bersaing di kelas ini ya. Keduanya punya chipset Qualcomm Snapdragon 460 octa-core dengan GPU Adreno 610. Perbedaannya hanya di operation system, karena Oppo dan Vivo memang punya operation system masing-masing. Dari Oppo ada ColorOS, kemudian dari Vivo ada FunTouch. Akan tetapi Androidnya tetap sama-sama berbasis Android 10. Android ini bukan yang terbaru juga, tapi bukan jadul juga sih, karena sekarang memang udah ada Android 11. So, oke, bagian platform kita bahasnya simpel aja karena sama semua. Perbedaannya hanya di operation system aja. Kita lanjut ke bagian memori. Di bagian memori, Vivo Y20s ini bisa dibilang lebih besar ya, karena dia punya internal storage 128GB dengan varian RAM ada yang 6GB dan 8GB. Seperti yang aku pegang ini dia 8GB. Sedangkan dari Oppo A53 dia punya juga yang 128GB, tapi RAM-nya yang paling tinggi variannya mentok di 6GB. Tapi ada kelebihan di Oppo A53, yaitu di teknologi penyimpanan. Oppo A53 ini punya teknologi penyimpanan yang terbaru, yaitu UFS 2.1. Sedangkan di Vivo Y20s dia masih pakai sama kayak Y20, dia pakai penyimpanan eMMC. Bagian memori selesai, kita lanjut ke kameranya. Kamera juga bakal bahas singkat-singkat aja karena keduanya punya spesifikasi yang sama. Kedua HP ini punya format triple kamera dengan spek yang sama, yaitu 13 megapiksel kamera utama, kemudian 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapikselnya lagi kamera depth of field.
Di bagian fitur-fitur juga sama dan punya kemampuan recording video yang sama, yaitu 180 di 30 fps. Ke bagian kamera depan, di sini ada yang berbeda. Di sini Oppo A53 bisa dibilang unggul karena punya spek kamera depan yang lumayan besar, yaitu 16 megapiksel, sedangkan Vivo Y20s punya 8 megapiksel. Untuk fitur dan semacamnya bisa dibilang keduanya sama ya. Kemudian di bagian fitur yang lain ada yang spesial dari Oppo A53. Dia punya speaker yang stereo. Speakernya keren banget cuy. Wow. Emang jarang sih HP yang ada speakernya stereo, tapi ini bisa jadi kelebihan di Oppo A53. Karena dengan spek layar yang sudah refresh rate-nya 90Hz, dia bakal bagus untuk main game, didukung sama speaker yang udah stereo, bakal bagus banget gitu. Experience ketika kita main game, kayak kanan kirinya kerasa. Kemudian kalau nonton drakor, aku udah nyobain sendiri, ini lebih dramatisir gitu. Wadidaw. Kebagian fitur komunikasi, mereka punya fitur yang sama, yaitu Bluetooth 5.0, kemudian GPS-nya juga sama-sama nggak punya NFC, sama-sama nggak punya infrared. Kalau kalian pengen HP yang bisa matiin TV atau AC, kalian cari Xiaomi aja, oke? Cocok. Dan disinilah yang mencengangkan, guys. Aku bingung dengan Vivo, mengapa dia masih pakai belum yang Type-C. Jadi pas aku lihat langsung, dia masih pakai yang micro USB. Mungkin anggaran si HP ini dimasukinnya ke internal storage dan RAM ya mungkin. I don't know. Lanjut ke bagian sensor-sensor, si fingerprint dari Vivo Y20s ini dia punya fingerprint yang lumayan keren dan aku juga lumayan suka dengan fingerprint ini. Fingerprintnya side mount fingerprint, ada di samping ya. Sedangkan dari Oppo A53 dia punya fingerprint di belakang. Banyak orang yang bilang itu jadul, but aku sendiri no problem sih dengan fingerprint yang di belakang karena pas aja gitu ketika kita pegang HP, fingerprintnya di sini. Kebagian sektor kehidupan yaitu baterai ya, mereka punya kapasitas baterai yang sama yaitu 5000 mAh, didukung dengan fast charging yang sama juga yaitu 18 watt. Aku nggak tahu bakal berpengaruh nggak si micro USB dan USB Type-C yang di Oppo A53. Bisa jadi berpengaruh mungkin ya. Apa kita tes? Komen di bawah, oke? Bentar lagi, cu. Nah, kayaknya udah kita sebutin perbandingan dari dua HP ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang mungkin lagi bingung antara dua HP ini. Mungkin lagi nyari HP juga, kalian bisa pilih di antara dua ini karena ini masuk ke kelas entry level ya, nggak yang bukan mahal banget dan nggak murah banget juga. So ini keren. So, dua HP ini keren dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi balik lagi ke selera kalian, oke? Dan untuk harga dua smartphone ini aku bakal cantumin di deskripsi mungkin karena sewaktu-waktu harganya bakal berubah ya. Oke, untuk kalian yang suka dengan konten ini jangan lupa like, share ke teman-teman kalian dan jangan lupa komen di bawah juga untuk saran atau request kalian mau komen. Kalian mau HP apa yang bakal kita unboxing atau review atau perbandingin kayak gini? Keren juga konten ini. And also, don't forget to subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari official Komplett Seller. Oke, kayaknya untuk video kali ini cukup sekian. See you next time and goodbye. Apa? Lagi dipakai rekam kan?